Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Cecilia Miranda dalam program acara Miracle Show. Pada hari ini, Senin 3 Januari 2022, bisa menemani Anda dalam 30 menit ke depan tentunya dengan kisah-kisah yang menarik dan inspiratif dan narasumber yang luar biasa. Di era modern ini, sudah banyak sekali anak muda yang berani menunjukkan kreativitas dan inovasinya. Bahkan, berani memulai bisnis mereka dari nol. Karena kenapa tidak, banyak sekali anak muda zaman sekarang, mereka tahu adanya kesempatan. Tapi, mereka tidak mengambil kesempatan itu karena mereka merasakan ketakutan akan kegagalan dari ujian. Padahal, tanpa kita tahu, yang paling berharga dalam hidup itu bukan semata-mata hanya keberhasilan, melainkan pengalaman dan kegagalan itu sendiri yang menjadikan kita terus belajar dan memperbaiki. Kalau baru mencoba langsung berhasil kan nggak mungkin. Yang pakai kesedihan aja sering gagal, maka dari itu mental kita harus lebih kuat daripada seorang. Pemirsa, Miracle Show kali ini sudah kedatangan tamu inspiratif, tapi tidak hanya inspiratif, beliau juga terbilang sukses dalam dunia usahanya di bidang clothing. Sebelum saya sapa narasumber kita kali ini, di segmen berikutnya, kita akan memberikan kesempatan untuk kalian bertanya mengenai tips and trik memulai usaha pada akun komunitas sadar kami @miracleshow_. Selamat malam Kak Enjar, gimana kabarnya? Selamat malam, alhamdulillah baik. Nah, Kak Enjar ini adalah wirausahawan muda yang sukses merintis karirnya di bidang fashion, yaitu clothing handmade. Kak Enjar juga pernah memenangi lomba UMKM yang diselenggarakan oleh Jarum 76 dan menjadi juara pertama. Gimana sih Kak Enjar dulu kok bisa ikut lomba yang diselenggarakan oleh Jarum 76? Dan itu kapan terjadinya? Terjadi udah tahun kemarin ya. Jadi awalnya itu 76 itu di media sosialnya, di Jalan-Jalan Happy itu mengadakan kayak lomba kreasi tangan untuk UMKM mungkin di Jawa ya, atau bisa diikuti di luar Jawa pun bisa. Nah, terus kebetulan saya kan punya usaha Tom Zelo itu yang bergerak di bidang UMKM juga, dan kebetulan juga seni kreasi tangan kan, karena ini handmade. Nah, kemudian saya iseng mengirimkan profil saya, foto cara pembuatan dan hasil akhir produk saya itu ke media sosialnya Jarum 76. Dan alhamdulillah setelah seling beberapa waktu ada pengumuman tuh. Nah, terus habis itu akhirnya menang, kan 3 besar itu, diambil 3 besar yang terbaik dan aku masuk di 3 besar itu gitu. Dan aku untuk memenangkan uang totalnya 15 juta, sama nanti produk kita akan dibeli dari 76 untuk diiklankan dan dipromosikan di media sosialnya. Nah, itu produk yang mana nih Kak? Kan yang Westpac. Oh, yang Westpac ini ya Kak? Nah, gini nih. Ini produk yang dulu dikirimkan di Jarum 76 ya Kak? Jarum 76. Jadi itu produk yang saya kirimkan ke 76, lalu menang, terus 76 order lah ibaratnya ya, order beberapa produk ya cukup banyak juga itu untuk dipromosikan di media sosialnya dan untuk berkolaborasi dengan Jarum 76. Nah, terus maka di labelnya itu ada tulisan kan Tom Zelo featuring Jarum 76 Jalan Happy gitu. Nah, dulu gimana sih awal merintis karir di bidang fashion itu? Apakah ada fashion atau
Gimana? Sebenarnya untuk merintis di usaha Tom Zelloku tuh awalnya tuh dulu aku ben-benan kan. Nah terus waktu istirahat itu ceritanya mau ganti baju tapi nggak bawa salin gitu loh, nggak bawa baju ganti. Nah terus aku jalan-jalan, nah jalan-jalannya itu di Ngarsapuro. Pas itu aku lihat orang jualan baju tie-dye. Terus aku beli sembarang itu kan, sembarang. Nah terus apa yang aku pakai itu ternyata banyak disukai teman-temanku. Wah ini bagus nih tie-dye gini. Nah zaman-zaman itu tuh tie-dye belum hype, jadi belum terkenal, viral ya, belum viral kayak sekarang kan. Nah terus teman-temanku sama ibaratnya orang yang melihat aku tuh seneng gitu loh, pakaian yang aku pakai tie-dye. Nah kemudian aku bilang ke mereka gimana kalau aku produksi nih. Terus akhirnya aku produksi dikit pertamanya itu. Ternyata banyak yang minat tuh teman-temanku. Nah dari situ aku mencoba untuk produksi lebih banyak lagi dan ternyata antusias dari teman-temanku dan di luar jangkauan teman-temanku itu juga banyak yang suka. Nah akhirnya dari situ aku dapat saran nih, daripada cuma jual baju aja kenapa enggak bikin brand sekalian. Nah terus akhirnya aku bikin brand, terus bikin produkku lebih banyak lagi. Nah seiring berjalannya waktu kan kita harus mengikuti pasar ya. Jadi dari baju aja kita melebarkan sayap lah ibaratnya gitu, ke waist bag, terus ke hoodie, ke topi gitu. Nah akhirnya ya alhamdulillah diterima masyarakat dan teman-teman semua sampai sekarang. Berarti itu bermula dari keisengan ya? Iya, bermula dari keisengan. Dan yang lebih tepatnya juga kita harus konsisten ya. Nah, selain menjalankan bisnis Tom Zello ini nih Kak, kan Kakak juga ada kegiatan lain. Itu gimana sih cara ngatur waktunya? Untuk mengatur waktu dengan kegiatan lain ya, setiap orang kan pasti punya kegiatan tuh nggak punya cuma satu atau dua kan. Nah, kegiatan itu ya kita atur aja waktunya. Lebih tepatnya kita harus mengambil sikap namanya tuh disiplin waktu ya. Entah itu pekerjaan apapun, kita harus punya disiplin waktu, karena kalau enggak punya disiplin waktu, kita tuh akan keteteran gitu loh. Apalagi kan ibaratnya kalau pengusaha atau wirausaha gitu ya, orang kan mesti ngiranya wah enak nih punya usaha sendiri, jadi nggak terikat waktu, jadi enak, bisa leha-leha atau tidak sesuai jam. Misal kalau ke kantoran kan jam 7 harus masuk dan terikat waktu gitu loh. Padahal kalau pengalaman saya di bidang usaha, justru malah wirausaha itu harus lebih disiplin waktu. Karena kalau enggak nanti akan tergiur dengan waktu-waktu santai, atau nanti kerjaan yang lain juga akan terganggu gitu. Nah, kan kalau usaha itu nggak langsung enak-enaknya aja kan ya Mbak? Pasti ada up and down-nya. Nah, apa sih up and down yang Mbak Enjar udah jalankan bisnis selama ini? Kalau up and down itu pasti ada ya, di dunia bisnis atau di kehidupan itu pasti juga ada up and down. Nah kalau aku sendiri itu pernah mengalami up and down, cuma aku tetap ikhtiar gitu loh. Jadi gimana caranya biar tetap usaha itu jalan walaupun misal lagi sepi atau apa, yang penting tetap produksi dan tetap mengiklankan gitu. Oke, nah ini kan tadi namanya Tom Zello nih ya Mbak. Ini apa ada artinya sih Tom Zello itu? Kalau artinya sendiri itu dulu aku tuh ngawur. Ngawur ya? Ternyata. Aku Dulu kira tuh ada ngawur. artinya. Lah kan dulu tuh pokoknya gimana caranya biar ada brand gitu kan, mikirnya gitu. Terus habis itu daripada mikir susah-susah ya wis tak awur wae kayak gitu. Nah kan aku tuh suka sama Sujiwo Tejo kan. Nah kalau Sujiwo Tejo tuh bilang ngawur karena benar. Nah ya wes aku ngawur wae, sementing itu bener, maksudnya bener dalam arti melakukan sesuatu yang benar gitu loh. Ya wes akhirnya tercetuslah Tom Zello itu, dan aku nyari di Instagram kan aku curhat dulu kan sama yang punya t-shirt tokoh. Ya itu kan cukup bagus ya, maksudnya clothingnya juga cukup besar. Nah dia bilang cari nama itu, walaupun maksudnya kalau ngawur itu toh di search dulu di Instagram atau di Google. Nah kata-kata Tom Zello itu sudah ada belum? Nah ternyata belum ada. Ya udah akhirnya aku pakai. Nah setelah itu karena belum ada, otomatis aku bisa membuat hak cipta nama itu loh. Nah akhirnya tak daftarin dan sudah terdaftar gitu. Tapi juga mudah diingat sih Mbak namanya. Nah ini kan dalam dunia usaha ini kan udah banyak kan, udah
nggak cuman punya Mbak Enjar aja. Nah, apa sih kelebihan bisnis Mbak Enjar dibanding bisnis fashion yang lain? Kalau menurut aku, kelebihan dari bisnis aku itu karena dia tuh handmade kan, jadi tidak dibuat massal gitu loh, jadi terbatas lah, jadi limited edition. Karena kalau itu kan buatan tangan ya, kalau kayak misal jemputan gini kan buatan tangan. Nah misal kita buat itu kan nggak ada yang kembar gitu loh. Kenapa? Kok mesti orang bilang wah ini bagus ya, nggak ada yang ngembari, pasti bikinnya susah. Nggak, sebenarnya nggak gitu. Tapi kalau aku buat lagi yang sama susah gitu, karena kan jemputan itu kan menurut warna ya, jadi warnanya apa nanti dia akan berkembang sendiri warnanya, jadi nggak bisa untuk diulangi sama persis, nggak bisa gitu. Berarti keunikan gitu ya? Keunikannya itu, jadi tidak bisa kembar plek gitu loh. Nah pemirsa, sebelum lanjut ke segmen selanjutnya, kita lihat dulu iklan berikut ini. Panas sekali hari ini. Aku gerah. Hei Besti, Hei Besti. kamu sedang apa? Aku sedang kepanasan. Hah? Pemanasan? Ya. Aku duduk ya. Silakan. Kenapa kamu bisa kepanasan? Ini panas sekali. Itu baju hitam, Iya. seperti warna. Kamu ada saran baju? Aku bawa baju. Apa tuh? Ini, coba dulu. Wah, aku coba ya. Iya. A few moments later. Wih, adem sekali. Iya, kamu juga jadi tambah ganteng. Kayak Kakak Muhammad. Produk apa sih ini? Ini produk Tom Zelo. Tom Zelo handmade. Ini dibuat sendiri. By handmade. Jadi nggak dari pabrik-pabrikan gitu. Langsung dari tangan, dibuatnya dari hati. Tom Zelo. Wow. Hei Risa, Hanan, kamu sedang apa? aku sedang bermain gitar nih, tapi aku tidak bisa bermainnya. Gimana ya? Ah, kebetulan sekali. Aku punya Hanan Guitar Lesson course. Hah? Kamu les private gitar? Iya, jadi aku punya les privat. Jadi kamu bisa dong ngajarin aku dong. Bisa. Untuk harga kita bisa DM-an aja. Murah nggak? Murah sekali dong kalau harga teman. Itu dia. A few moments later.
jadi bisa gitar minimal. Dia Terima Risang. kasih ya. Bukan les privatmu, aku bisa gitar. Mantap Risang, aku Eh. tunggu. Kembali lagi di Miracle Show. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hasil bincang-bincang dari kolom komentar Instagram kita. Yang pertama, dari Dodi Sudrajat. Dulu pas grand opening brand Tom Zello sampai saat ini, ada nggak sih Mbak tantangan atau hambatan yang kira-kira pernah membuat Mbak Enjar merasa down banget dan ingin menyudahi bisnis? Sempat ya, jadi waktu corona kemarin itu kan, jadi tuh aku tuh jualannya itu kan ada misal event-event gitu kan, aku ikut pameran gitu. Nah, selama corona ini kan nggak ada event-event nih, jadi otomatis kan nggak ikut pameran juga. Jadi penjualan itu agak menurun ya, karena kita nggak ikut pameran, jadi iklannya juga berkurang gitu. Terus juga konsumen-konsumen itu kan lebih milih ngirit ya, karena namanya juga masih pandemi kan. Nah itu sempat turun penjualanku. Cuma itu tadi aku mencoba untuk bagaimana tetap ikhtiar terus menjalankan bisnisku sampai akhirnya corona agak menurun dan perekonomian kembali naik lagi, terus dapat lagi job lagi. Berarti sempat ada rasa putus asa ya? Kalau putus asa itu saya nggak pernah ya, tapi cuma kayak berpikir mungkin ini waktunya, timingku untuk mengevaluasi diri. Jadi sebenarnya produk itu kurang apa sih? Maksudnya dari yang kemarin-kemarin tuh tak evaluasi biar kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Ini pertanyaan kedua dari Mayang Sari. Kalau boleh tahu, apakah ada sosok yang menginspirasi Mbak Enjar sehingga Mbak Enjar bisa membuka usaha bisnis fashion ini? Kalau untuk bisnis fashion sendiri tuh aku nggak ada yang menginspirasi ya. Cuma kalau untuk usaha itu saya punya inspirasi itu ibu saya. Karena dari kecil ibu saya itu sudah jualan. Ya jualan makanan atau jualan jilbab gitu. Jadi saya terpacu gitu loh. Jadi pengen juga punya usaha kayak ibu saya gitu. Ini ada pertanyaan ketiga yang cukup panjang dari @randy. Menjadi seorang pengusaha itu secara nggak langsung menuntut kita untuk ibaratnya harus punya mental yang fleksibel saat menghadapi momen di atas dan momen saat di bawah. Nah kadang banyak orang tuh terlena, misal saat pas di atas pasti kita yes aku berhasil nih usahaku, dan kadang out of control kita terlalu tanpa mikir kalau akan ada saatnya kita di bawah juga. Banyak orang shock lalu memilih menyerah karena mereka mikirnya udah selesai nih, udah nggak bisa lagi kalau harus mulai dari awal. Ya udah deh nyerah aja sampai sini. Kalau Mbak Enjar sendiri gimana menghadapi dua situasi yang sangat berbeda itu, dan gimana cara Mbak Enjar bertahan sampai sekarang, apalagi kita sedang menghadapi pandemi yang benar-benar memberikan dampak besar untuk para UMKM. Nah, kalau masalah mental, jadi setiap usaha atau pengusaha yang ada di industri, entah industri makanan, fashion, atau apapun itu, yang namanya mental itu akan terbentuk ya. Jadi misal kita buka usaha ya, itu pasti ada yang tadi up and down. Usaha kita lagi menurun atau lagi naik. Tapi biasanya pengusaha muda itu kalau lagi mencoba memulai bisnis itu lagi tiba-tiba langsung down tuh. Penjualan mungkin menurun atau konsumennya berkurang. Nah, itu pasti kan mentalnya kena karena atau berpikir loh kok penjualanku berkurang, jadi rasanya anak putus asa gitu loh. Nah itu terus jadi menyudahi usahanya, itu banyak banget kayak gitu kan. Nah untuk menjadi pengusaha yang sukses, maksudnya biar konsisten gitu loh, itu kita harus punya mental yang kuat ya, karena misal penjualan kita menurun, kita ya tetap mencoba untuk menguatkan mental kita agar tetap konsisten berjualan atau konsisten di usaha kita itu, supaya kedepannya ada masalah apapun, up and down itu tadi biasa aja gitu loh. Nggak terasa udah di penghujung acara. Sebelum kita menutup Miracle Show kali ini, mungkin Mbak Enjar ada sebuah nasihat atau saran untuk generasi milenial yang ingin memulai usahanya? Kalau saya cuma mau ngasih saran aja buat generasi muda-muda saat ini nih yang mau mulai bisnis atau memulai usaha. Yang jelas, yang pertama itu jangan malu untuk bertanya,
terus mau belajar, tetap ikhtiar dan tetap berdoa. Jangan lupa kuncinya itu berdoa, ikhtiar dan mau belajar sebenarnya. Jadi kita bisa mengembangkan produk yang sudah yang ada di sekitaran. Jadi kayak ibaratnya ada kata-kata dilihat, diamati, ditiru, dikembangkan. Nah itu kita harus mau mencoba itu untuk membuat usaha-usaha selanjutnya gitu. Jadi usaha yang atau hasil yang akan datang itu lebih bagus atau lebih bervariasi gitu. Nah, itu tadi saran dari Kak Anja, amati, tiru, modifikasi, dan jangan lupa berdoa. Teman-teman, walaupun hidup tak semudah tweet Fiersa Bersari, tapi hidup harus terus berlanjut agar menjadi rich on sesungguhnya. Nah, jangan lupa saksikan Miracle Show selanjutnya, yang pastinya akan lebih menarik lagi di Miracle Show.